upacara-upacara adat istiadat. Ya, terutama dalam masalah pernikahan ini. Banyak sekali bumbu-bumbunya. Ya, yang dimasuki oleh kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kemarin ana menghadiri sebuah pernikahan. Ya. Ketika sudah selesai tausiah, ya. Selesai tausiah, kemudian akan diadakan akad nikah antara wali si wanita dengan pengantin laki-laki. Wali perempuannya nggak mau maju. Ya. Alasannya apa? Kata dia, saya sudah menikahkan 2 putri saya. Setiap kali menikahkan putri saya selalu bergandengan dengan calon pengantin laki-laki. Artinya harus bersanding. Tumben saya melihat pernikahan yang hadir hanya pengantin laki-laki, kata dia. Gak mau saya, kata dia. Subhanallah, terjadi debat, hampir 1 jam debatnya. Ya subhanallah, hampir 1 jam debatnya itu. Ya, antara keluarga wanita dengan pihak laki-laki, karena pihak laki-lakinya alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Dia menginginkan putrinya, calon pengantin perempuan itu harus bersanding dengan calon pengantin laki-laki ketika akad nikah itu. Ya. Dia tidak ingin kalau tidak seperti itu. Kata dia, sudah 2 putri saya nikahkan, selalu bersanding. Tiba-tiba saya menemukan sekarang pernikahan ini kok hanya pengantin laki-laki. Salah seorang pihak wanita mengatakan, beda ke Al-Quran ta. Sampai mengatakan seperti itu, subhanallah. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara yang banyak memasuki dan merusak sunnah Nabi SAW dalam pernikahan ini adalah bumbu-bumbu dari adat istiadat yang berlaku. Ingat ikhwani azani Allah wa iyyakum, ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah akan sering bertabrakan dengan adat istiadat. Antum ingat ini, ya. Sehingga ketika antum baru mengenal sunnah, kemudian antum mengatakan, kok rata-rata amalan sunnah ini kok bertentangan dengan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat saya. Memang seperti itu. Islam yang sesuai dengan sunnah akan selalu bertentangan dengan adat, atau biasanya akan bertentangan dengan adat. Oleh karena itu Nabi SAW dahulu ketika beliau pertama kali mendakwahkan Islam, tatkala Nabi mendakwahkan Islam, maka di antara gelar atau julukan yang diberikan oleh orang Quraisy kepada Nabi SAW apa itu? As-Sabi. Ya. Mereka memanggil Nabi SAW dengan panggilan Sabi. Apa arti Sabi? Al-kharij an adatin nas, orang yang keluar dari adat orang. Orang yang keluar dari adat masyarakat. Jadi Nabi SAW ketika mulai berdakwah, beliau dipanggil dengan Sabi, yaitu orang yang menentang adat istiadat. Karena memang seperti itu. Islam yang sesuai dengan sunnah akan sering bertabrakan dengan adat istiadat. Maka antum harus siap. Ya, antum harus siap. Pernah kita sampaikan ucapan Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam muqaddimah kitab beliau Al-I'tisam. Beliau mengatakan, ketika saya pertama kali mengenal sunnah, saya kebingungan. Apakah saya akan ikut sunnah? Resikonya saya akan meninggalkan adat istiadat. Ya. Dan saya akan dimusuhi oleh orang. Ataukah saya akan tetap mengikuti adat istiadat yang berlaku? Resikonya saya akan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Setelah saya pikir-pikir, fara'aitu annal halaka fi ittiba'is sunnah wan najah. Saya pun akhirnya mengambil keputusan bahwasanya sengsara di dunia gara-gara ikut sunnah, itulah keselamatan nanti pada hari kiamat. Sengsara di dunia gara-gara ikut sunnah, itulah dia keselamatan nanti pada hari kiamat. Ya, dahulu para ulama salaf mengatakan, la an akuna aduwan li jami'in nas yaumal qiyamah lakana ahwana alayya min an akuna aduwan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku menjadi musuh bagi seluruh manusia di hadapan Allah pada hari kiamat, itu lebih ringan ketimbang aku menjadi musuh bagi Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi ini ikhwani azani Allah wa iyyakum, Islam yang sesuai dengan sunnah sering sekali resikonya itu bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Baik. Oleh karena itu di antara pelanggaran yang banyak terjadi adalah karena mengikuti adat istiadat di dalam pernikahan. Di antara yang disebutkan oleh ustadz kita di sini, di antara adat istiadat tersebut ada yang sifatnya syirik, seperti menginjak telur. Ada adat seperti ini di sini?
Jawa ya. Menginjak telur, pasang sesaji, pasang janur dan yang lainnya. Kemudian ada ritual sungkeman kata beliau, yaitu kedua mempelai berlutut menghadap kepada orang tua untuk meminta maaf serta memohon restu yang biasanya dilakukan seusai akad nikah. Ya. Ini semuanya adat istiadat yang tidak pernah diajarkan oleh Islam dan sepatutnya kita tinggalkan. Kemudian juga ikhwani azani Allah wa iyyakum, di antara adat istiadat yang berlaku ketika proses akad nikah ini bersyahadat. Ya. Seolah-olah yang akan menikah ini adalah mu'allaf yang belum masuk Islam. Bersyahadat dulu. Kenapa harus diperbaharui syahadatnya? Ya. Jadi syahadat dulu. Ini tidak ada dalam Islam. Kemudian juga kata para ulama, termasuk jabat tangan antara wali dengan pengantin laki-laki, ini sebenarnya tidak ada contohnya. Ya. Tapi kayaknya kurang afdol ya kalau nggak jabat tangan. Ya. Padahal ini tidak ada contohnya kata sebagian para ulama. Kalau saya tidak khilaf, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan seperti ini. Bahwasanya al-musafahah inda aqdin nikah, jabat tangan ketika akad nikah, itu tidak ada contoh dari agama Islam. Tidak ada contoh dari agama Islam. Ya. Taib.